Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا مربي رحنا حجي الدين بن هدي الخير الشيخ محمد نووي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم للرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai mana sih? Aurat. Wa yahrumu 'alal rajuli walau majbuban wa khasiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal rajuli walau majbuban wa khasiyan wa 'inninan wa mukhannathan wa himman nazaruhu ila ajnabiyatin mushtahatin hatta ila wajhiha wa kaffayha zahran wa batnan wa huwa al-mufta bihi lakin nukila anil aktharina hillun nazari ila dhalika amma nazarur rajuli ila zawjatihi wa amatihi fi hali hayati kullin minhuma fajaizun walau ma'a
وجود مانع من الاستمتاع قريب الزوال كحيض ورهن لكن يكره نظر الفرج حتى من نفسه بلا حاجة بخلاف المانع البطيء الزوال كأن اعتدت الزوجة عن شبهة فيهرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها دون غيره كالمهارم والأمة المزوجة. أما النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين فقط من الهرة وإلى ما عدا ما بين السكرة والركبة من الأمد. ويجوز النظر إلى الأجنبية في الوجه فقط للشهادة والمعاملة. وإلى الأمة عند شرائها فيما عدا الأورة من ظاهر البدن. ويجوز النظر إلى الأجنبية ومسها للمداواة في المواضع التي يحتاج إليها ولو فرجا بشرط حضور من يمنع الخلوة من محرم ونحوه وبشرط فقد جنس معالج. ويجوز النظر إليها أيضا لتعليم الواجب فقط عليها كما قاله السبكي وغيره. وذلك عند فقد من يعلمها من يعلمها من المهارم والنساء قياسا على المداواة. وإن تأثر التعليم من وراء حجاب ولا يجوز النظر إليها لأجل تعليم المندوب بخلاف الأمرد. فيجوز النظر إليه لأجله كذا في شرح النهاية للشيخ محمد المصري على الغاية لأبي شجاع. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحرم على الرجل, haram atas laki-laki, walau majbuban, sekalipun laki-laki ini dikebiri, laki-laki yang dikebiri, majbuban namanya itu. Yang kedua, wa khasiyan, sekalipun
laki-lakinya dia itu terputus, dia punya khasiyan, majbuban tadi laki-laki yang dikebiri, khasiyan laki-laki yang dikebiri sama, wa inninan laki-laki tadi apa? Khasiyan, jadi majbuban yang dikebiri, khasiyan yang terputus kepala zakarnya, wa inninan yang lemah dia punya zakarnya, wa mukhannathan laki-laki yang kayak perempuan, mukhannath namanya, yang belangga legok itu kayak mukhannath namanya, itu hukumnya haram, nggak boleh. Laki-laki laki-laki, jangan laki-laki tasyabbuh dengan perempuan, nggak boleh. Laki-laki pakai anting nggak boleh, laki-laki pakai lipstik nggak boleh, laki-laki pakai daster nggak boleh, haram, hukum yang tidak diperbolehkan yang seperti itu. Laki-laki ya laki-laki, makanya nggak boleh tasyabbuh, nggak boleh kita menyamai perempuan. Pun sama sebaliknya, perempuan nggak boleh menyamai laki-laki, laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Mukhannath ini adalah laki-laki yang seperti perempuan, gayanya, jalannya, bicaranya, mukhannath namanya. Jadi sekalipun laki-laki itu mukhannath, laki-laki yang seperti perempuan, wahimman sekalipun laki-laki yang udah tua, apa yang haram? Laki-laki yang pertama yang dikebiri, majbuban, laki-laki yang dikebiri, kemudian khasiyan, laki-laki yang terputus kepala zakarnya, kemudian aininan, laki-laki yang lemah zakarnya, kemudian mukhannatsan, laki-laki yang seperti perempuan, wahimman, laki-laki yang sudah tua. Apa yang haram? Nazaruhu ila ajnabiyatin mushtahatin, nggak boleh memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya, nggak boleh, hukumnya haram. Hatta ila wajhiha wa kafaiha, juga sampai kepada wajahnya, kedua telapak tangannya nggak boleh. Zahran wa batnan, baik perut daripada tangannya atau daripada telapak tangannya, perutnya, atau dia punya punggung tangannya, nggak boleh liatin kita. Muka perempuan yang bukan mahram kita nggak boleh kita lihat. Kemudian juga tangan perempuan yang bukan mahram kita nggak boleh kita nggak boleh kita lihat. Jadi jangan dipelototin perempuannya, kebiarin aja udah, cuekin. Jadi jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang haram, yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak enak. Wa huwal muftabihi, inilah yang difatwakan dengannya. Lakin akan tetapi nukila anil aktsarina, dinukil dari paling banyak pendapat ulama, hillun nazari ila dzalika, halalnya memandang kepada hal itu, kepada wajah, kepada tangan. Pendapat yang paling banyak ulama boleh dipandang, tuh boleh, yang paling banyak. Tapi tadi yang pertama tidak diperbolehkan, sekalipun kepada wajahnya, sekalipun kepada kedua telapak tangannya, mau punggung tangannya atau perut daripada tangannya. Jadi yang amannya mana? Yang amannya tadi yang pertama tuh, sekalipun kepada wajah perempuan, sekalipun kepada tangan perempuan, jangan diapain? Jangan dilihatin tuh. Kita demen sih ya, susah ya. Yang laki demen liatin perempuan, yang perempuan juga demen liatin laki-laki. Jadi nggak boleh. Kemudian amma nazarur rajuli ila zaujati, sekarang gimana seorang suami kepada istrinya atau kepada budak perempuannya, bagaimana hukum memandangnya? Nah ini, amma nazarur rajuli ila zaujatihi wa amatihi, adapun seorang laki-laki memandang kepada istrinya, kepada budak perempuannya, sekarang budak udah nggak ada. Fi hali hayati kulli minhuma, pada saat kehidupan setiap satu daripada keduanya, istri masih hidup, budak perempuan masih hidup, bagaimana hukumnya? Fajaizun, maka hukumnya apa?
Boleh, silahkan. Istri nikmatin, jangan istri orang dinikmatin. Istri sendiri nikmatin tuh. Gimana caranya? Suruh dandan biar wangi, berbedakan. Jangan keluar istri cakepnya minta ampun, lipstiknya sampai merah, bukan ke bibir, sampai ke pala-pala merah. Tuhan, cakep, wangi semua. Buat laki-laki, orang lain yang bukan siapanya, bukan suaminya, sampai rumah kayak kucing dapur, apa adanya. Nggak boleh perempuan seperti itu. Mau dandan, mau cakep, mau wangi di hadapan siapa? Di hadapan suaminya. Itu ada ulama menukil tuh, kalau seandainya ada seorang suami yang syahwatnya memuncak ketika menjima istrinya, maka yang pertama, anaknya dipastikan menjadi anak-anak yang cerdas. Yang pertama itu. Yang kedua, anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tuh demikian tuh. Makanya kalau pengen hubungan badan, jima dengan istri lagi dalam keadaan apa? Syahwat. Pas bini dandan kan cakep tuh, tiba syahwat. Nah, tubruk itu. Insya Allah anaknya pintar-pintar, insya Allah. Kalau bikinnya itu nggak lagi syahwat, biasanya tell me itu anak. Ibnun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Ibnun, apaan? Anak perempuan, ya. Capek ajar kayak begitu. Nah itu demikian tuh. Jadi kalau seandainya sampai ada syahwat seperti itu, para ulama menukil tuh. Yang pertama, anaknya lahir apa? Cerdas-cerdas. Yang kedua, itu anak lahirnya insya Allah dalam keadaan soleh dan solehah. Perhatian tuh. Yang masih bisa punya anak tuh, atau yang baru menikah itu perhatian tuh. Kalau pengen hubungan dengan istri atau sebaliknya, dua-duanya diusahakan apa? Diusahakan ada syahwat. Tadi caranya itu si suami dandan juga. Jangan suaminya begitu aja udah. Suami dandan juga. Mandi dulu suaminya, pakai minyak kain, kan ada syahwat ini tuh. Wah, abang gue ganteng juga deh. Mukanya muka siapa aja deh, taruh deh. Pakai topeng siapa deh. Ada syahwat jadinya. Syahwat insya Allah itu anak dipastikan akan jadi anak-anak yang apa? Yang cerdas-cerdas. Yang kedua yang saleh dan salehah. Nah tadi itu ya, seorang suami memendang kepada istrinya atau kepada tadi siapa tuh? Budak perempuannya di saat keduanya masih apa? Masih hidup, maka hukumnya tadi apa? Boleh. Hukumnya boleh. Jadi mandang istri itu sepuas-puasnya diperbolehkan. Lakinya modalin juga, biar minyak wangi, jangan nyong-nyong, jangan. Gak enak nyiumnya. Yang cakep, minyak wanginya yang bagus, dandanin tuh. Sampai kita ada syahwat dengan istri itu. Karena kan beda orang. Syahwatnya dengan siapa? Istri orang lain. Ada pepatah, kebun tetangga lebih indah ketimbang apa? Kebun sendiri. Tahu aja Sopik. Belum kawin tuh anak. Jelas ya? Jadi seorang suami memandang kepada istrinya atau kepada budak perempuannya di saat setiap satunya itu masih hidup, maka hukumnya boleh. Walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i qaribiz zawali, sekalipun beserta adanya hal yang dilarang daripada bercumbu rayu, qaribiz zawali, yang dekat akan hilangnya. Contohnya apa? Kahaidin warahnin, seperti haid, seperti digadai kalau budak. Bini lagi haid, boleh nggak dipandang? Boleh, nggak masalah, diperbolehkan. Tapi jangan sampai dia itu sampai bercumbu rayu pada bagian kemaluannya. Itu yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Kalau pas foto doang sih boleh, nggak masalah. Ngerti pas foto kan ya? Ke atas, dari perut kemana? Ke atas tuh diperbolehkan, silahkan. Tapi jangan apa? Jangan ke bawah. Yang tengah tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Jadi kalau suami pengen dia melihat kepada istrinya, walhal istrinya dalam keadaan tadi apa? Haid, maka hukumnya halal, maka hukumnya diperbolehkan. Ini ilmu yang belum kawin jadi ilmu ini. Nanti kalau punya bini, siapin bedaknya, lipstiknya yang cakep-cakep, jangan yang goceng, lipstik yang goceng. Goceng semua dibelinya, serba goceng.
Lakin akan tetapi yukrahu nazarul farji, makruh memandang kepada kemaluan. Ingetin tuh, mandang kepada kemaluan hukumnya makruh. Seorang suami memandang kemaluan siapa? Istrinya, hukumnya apa? Hukumnya makruh. Apalagi pada bagian yang dalamnya lebih sangat makruh. Menghindar kita. Diakalin pakai selampe matanya. Bang pada ngakal, tahu hukum makruh, ngakal pakai selampe tutup nggak kelihatan. Makruh ya hukumnya ya. Jadi mana kemaluan istri hukumnya tadi apa? Hukumnya makruh. Hatta min nafsihi, sehingga dari kemaluan sendiri makruh. Bila hajatin, tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan. Seorang laki-laki atau perempuan nggak boleh mandang kemaluan sendiri, hukumnya makruh tuh. Nih biasa laki-laki nih kencing dilihatin, padahal begitu juga udah. Gede kagak segitu. Jangan dilihatin ke depan tuh, sunnah tuh yang kemarin tuh pelajarannya tuh. Lagi buang air kecil atau air besar, mata kita kemana? Ke depan, jangan kemana? Ke bawah. Hukumnya makruh tuh. Sampai sesuatu yang keluar dari kita punya kemaluan, kencingnya kah, tinjaknya kah, dilihatin, hukumnya makruh. Makanya waktu kita buang air kecil, air besar, maka pandangan mata kita sunnah kemana? Sunnah ke depan. Yang laki, yang perempuan sama, tapi yang sering laki-laki, lihatin tuh barang. Nggak berubah. Makruh ya, ngetin tuh. Sampai ngelihat kepada sesuatu yang keluar, hukumnya makruh. Tanpa ada apa? Tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan, hukumnya makruh. Nanti nih ente pulang nih, ente kencing, jangan lihat, oh iya makruh nih begitu tuh, gitu tuh. Jangan diapain? Jangan diliatin, jangan. Centil aja. Jangan dilihatin, ingetin yang udah ngaji tuh praktekin tuh. Pas kencing jangan liatin ke depan mata kita itu, ke depan. Jelas ya? Bi khilafil mani'il bati'iz zawali. Lain hanya penghalang yang lambat hilangnya. Ka'aniyatad datiz zaujatu an syubhatin. Seperti seorang istri yang iddahnya daripada syubhah, tubuh yang syubhat sifatnya itu. Ada suami, kan tak kemarin tuh nggak boleh, seorang istri nggak boleh ngapain kemarin tuh? Nempatin seseorang di tempat tidur siapa? Suaminya itu. Ini khawatir demikian. Nanti dia tempatin misalnya temennya dia atau adiknya dia tidur di tempat tidur suaminya. Kan suaminya nggak tahu, dia pulang dari mana-mana, disangka siapa itu? Istrinya, disangka emang lagi demen lagi. Disangka bininya, kemudian disangka istrinya, pada akhirnya langsung dia kan nggak enak nih, kan nggak enak. Jadi disangka istrinya langsung diapain? Langsung disetubuhin. Persetubuhan tersebut disebut dengan syubhah. Persetubuhannya apa itu? Yang syubhat. Ini bagaimana hukumnya ini? Kalau seandainya ada istri yang dia iddah dari syubhatun nikah, fayahrumun nazaru ila ma baina surratiha wa rukbatiha, maka haram memandang kepada sesuatu yang ada di antara pusarnya dan di antara lututnya. Jadi nggak boleh seorang suami yang istrinya sedang dia itu iddah karena syubhatun nikah, maka nggak boleh dia memandang kepada bagian kemaluannya, yaitu bagian sesuatu antara pusarnya dan lututnya. Duna ghairihi, tidak selainnya. Kal maharimi wal amatil muzawwajati, seperti perempuan-perempuan yang mahram dan budak perempuan yang sudah dinikahi. Jelas ya? Kemudian amman nazaru li ajlin nikahi. Ini buat yang bujangan nih. Adapun memandang untuk nikah, pengen nikahin ini. Kita udah punya calon, pengen dinikahin. Kemudian kita pengen khitbah, pengen ngelamar. Kemudian apakah diperbolehkan memandang wajah dan dua telapak tangannya? Fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini faqat,
minal hurrati wa ila ma ada ma baina surrati war rukbati minal amati. Maka boleh memandang kepada wajah dan dua telapak tangannya saja dari perempuan yang merdeka. Boleh, silahkan tuh. Jadi kalau ente yang bujangan pengen nikah, udah punya calon, maka waktu ngelamar silahkan diperbolehkan memandang kepada wajah calon istri Anda, dan juga diperbolehkan memandang kepada telapak tangan istri Anda, calonnya tuh silahkan diperbolehkan liatin. Kenapa demikian? Kok wajah? Pertama, orang kalau udah wajahnya bagus, insya Allah semua anggota tubuhnya bagus, insya Allah, patokannya itu. Kemudian tangan menunjukkan kesuburan. Perempuan yang tangannya, lihat tuh, kemerah-merahan, itu biasanya perempuan yang gampang punya anak, nggak boleh ditempel, jadi Langkain. dikibratin jadi. Jadi begitu ya. Jadi sunnah tuh, hukumnya boleh. Boleh kita memandang kepada siapa? Calon istri kepada bagian wajah dan bagian dua telapak tangannya. Kalau pengen nikahin, kalau masih pacaran jangan diliatin, lagi dipegang-pegang, jangan. Pengalaman yang udah lama jangan dipraktekin lagi, udah ngaji, udah insaf, astagfirullahaladzim. Ya dulu udahan tuh, sekarang kita udah ngaji, udah tahu, jangan lagi dipraktekin. Udah perempuan kita pura-pura bego aja udah. Nanti pengen nikah, baru pengen lamar, silahkan liatin wajahnya, silahkan liatin kedua telapak tangannya. Jelas ya? Jadi kalau yang pengen nikah diperbolehkan memandang kepada wajah dan dua telapak tangannya. Kemudian wa yajuzun nazaru ilal ajnabiyyati fil wajhi faqat. Boleh memandang kepada perempuan yang bukan mahram pada wajah saja, lisyahadati wal muamalati, untuk sebagai saksi atau bermuamalah, jual beli, sewa menyewa, simpan pinjam, boleh. Masa beli kita nunggu begini, Mbak beli rokok sebungkus Bang. Bego. Jadi bego ngaji nggak begitu. Silahkan liatinnya hanya apa? Sebatas wajah doang. Lagi tujuannya untuk apa? Untuk muamalah. Kita muamalah jual beli, silahkan liatin wajahnya. Mbak ini beli rokok sebungkus, seperti itu diperbolehkan. Sekedar hanya muamalah saja. Selebihnya jangan dilihatin, karena hukumnya boleh memandang kepada perempuan yang bukan mahram kita pada bagian wajah, lisyahadati wal muamalati, untuk kesaksian dan sebagai apa? Sebagai muamalah. Wa ilal amati inda syira'iha fima adal aurata min zahiril badani. Dan boleh memandang kepada budak perempuan ketika ingin dibelinya selain daripada aurat dari zahir badannya. Kalau budak sekarang udah nggak ada hukumnya, budaknya udah nggak ada, hukumnya masih ada. Wa yajuzun nazaru ilal ajnabiyyati wa massuha lil mudawati fil mawadhi'il lati yahtaju ilaiha. Boleh memandang kepada perempuan yang bukan mahram dan boleh menyentuhnya lil mudawati, untuk mengobati, boleh. Dokter ngobatin, boleh. Pasiennya perempuan, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Pada tempat-tempat yang butuh kepada pengobatan, walau farjan, sekalipun kemaluannya, silakan diperbolehkan. Seorang dokter diperbolehkan untuk ngobatin pasiennya sekalipun pasiennya seorang apa? Seorang perempuan, seorang wanita, silahkan diperbolehkan. Tapi dengan syarat, bisyarti huduri man yamna'ul khalwata min mahramin wa nahwihi, dengan syarat hadirnya, adanya orang yang mencegah khalwat dari mahramnya dan yang lain-lainnya. Ada adik laki-lakinya. Jadi perempuan itu nggak sendirian, ada suaminya, ada ayahnya, ada pamannya, silahkan diperbolehkan dokter untuk mengobatinya. Jadi jangan berdua-duaan, tidak diperbolehkan. Jadi harus ada apa tadi? Harus ada mahramnya, ada suaminya, atau ada ayahnya, atau ada saudara laki-lakinya,
atau ada kakeknya, atau ada pamannya yang merupakan mahram ini perempuan, silahkan dokter untuk mengobatinya. Wa bisyarti faqdi jinsi mu'alijin. Yang kedua, syaratnya tidak ada dokter yang mengobati yang sejenis. Yang perempuan nggak ada. Udah dicari dokter perempuan kemana-mana nggak ada, susah, jarang adanya. Yang ada cuma dokter apa? Laki-laki. Maka diperbolehkan dokter laki-laki untuk mengobati daripada pasien perempuan. Jelas ya? Jadi kalau tujuannya untuk pengobatan, sekalipun bagian kemaluannya, maka dokter laki-laki silahkan mengobati pasien perempuan tadi dengan syarat jangan sampai ada khalwat. Artinya mesti bawa kepada sesuatu yang menjadi mahramnya tadi. Yang kedua syaratnya tidak ada lagi dokter perempuan yang sejenis dengan pasien itu perempuan. Jelas ya? Kemudian wa yajuzun nazaru ilaiha aidan, dan boleh pula memandang kepada perempuan yang bukan mahram li ta'limil wajibi faqad 'alaiha, untuk mengajarkan yang wajib-wajib saja atas itu perempuan. Silahkan guru laki-laki ngajarin murid perempuan yang wajib-wajib doang, silahkan diperbolehkan. Mandang silahkan diperbolehkan. Emang ngajar bukan apa? Bukan pacaran sama anak, bukan. Ini gurunya guru yang apa? Guru yang ngajar emang. Dia ngajar lempengan yang wajib-wajib. Cara wudu, kemudian cara mandi hadas, cara apa lagi? Cara sholat, kemudian cara segala macam. Yang wajib-wajib silahkan. Guru laki-laki diperbolehkan untuk apa? Untuk mengajarkan murid perempuan yang memang hal-hal yang wajib-wajib saja. Kama qalahu Subki wa ghairuhu, sebagaimana yang dikomentari oleh Al-Imam As-Subki radhiyallahu anhu dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi boleh ya, guru laki-laki diperbolehkan mengajar murid perempuan, tetapi untuk hal yang apa? Yang wajib-wajib saja. Yang guru laki jangan ganjen, yang murid juga jangan apa? Jangan ganjen. Kalau ganjen bukan ngajar belajar, pacaran pada akhirnya tuh. Jadi silahkan lempengin makanya niat kita pengen ngaji nih, murid perempuan pengen ngaji, niat dari rumah, saya niat belajar ilmu agama ibtigha'a wajhillah. Yang ngajar sama demikian, sebelum dia ngajar berangkat dari rumah, maka dia pasang niat di hatinya, aku niat mengajar ibtigha'a wajhillah, mencari keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lempengin niat kita itu. Jadi yang ngajar lempengin niatnya, yang belajar pun harus lempengin niatnya. Jelas ya? Jadi guru laki-laki diperbolehkan untuk apa? Mengajarkan murid perempuan perkara yang apa tadi? Yang wajib-wajib saja. Jangan dibedain, yang cakep belakangan ntar nih, yang jelek dulu. Sama semua, perlakuannya sama semua, nggak ada yang beda semua. Murid semuanya sama. Ajaran yang wajib hukumnya diperbolehkan untuk dipandangnya. Juga dengan syarat wadhalika inda faqdi man yu'allimuha minal maharimi wan nisa'i. Ketika tidak ada mahram itu perempuan yang mengajarinya, atau perempuan yang sama yang mengajarinya. Guru perempuan nggak ada, susah. Yang ada guru apa? Yang ada guru laki-laki. Diperbolehkan guru laki-laki untuk mengajar siapa? Untuk mengajar murid yang perempuan. Atau mahramnya nggak ada dia perempuan, yang bisa mengajar yang wajib-wajib, mahramnya nggak ada. Yang ada guru laki-laki yang bukan mahramnya, silahkan diperbolehkan guru laki-laki ini untuk mengajarkannya. Tetapi ingat, hanya perkara yang apa? Yang wajib-wajib saja. Ingetin tuh, jangan lupa itu. Jangan kebablasan kita. Silahkan ngajar murid, silahkan tanpa hijab, diperbolehkan. Silahkan, yang penting syaratnya tadi diajarkannya perkara yang wajib-wajib saja. Ketika tidak ada guru perempuan, ketika tidak ada guru yang merupakan mahram ini perempuan, silahkan guru laki-laki yang bukan mahramnya, yang dia itu bukan mahramnya, silahkan mengajarkan, tapi hal-hal yang wajib-wajib saja. Jelas ya? Yang sekarang susah guru perempuan, sekarang susah. Guru laki-laki banyak guru, tapi kalau guru perempuan apa? Susah, sama-sama sulit. Kemudian wa inda ta'assulit ta'limi,
Ketika susah untuk mengajarkan min wara'i hijabin, di belakang hijab, susah ngajarinnya gimana, nggak kelihatan. Ada wudhu begini ya, wudhunya nggak kelihatan. Kecuali ada apanya? Ada layar, ada kamera, silahkan nggak masalah. Dipraktekkan oleh guru laki-laki, kemudian dilihat oleh murid-murid perempuannya yang bukan mahramnya, silahkan diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada alat itu semua, susah emang. Mesti apa? Mesti tatap muka, mesti ngeliatin ini cara wudhu yang wajib, cara mandi hadas yang wajib. Maka diperbolehkan guru laki-laki tersebut untuk mengajarkan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, tapi ingat hanya kepada hal-hal yang apa? Yang wajib-wajib saja. Jadi boleh ya, tanpa ada hijab, buka hijab silahkan diperbolehkan. Nggak pakai hordeng, nggak pakai apa lagi tuh, nggak pakai kain, nggak pakai bahan, silahkan. Tapi hanya mengajarkan yang apa? Yang wajib-wajib saja. Wala yajuzun nazaru ilaiha li ajli ta'limil mandubi. Tidak boleh memandang kepada perempuan untuk mengajarkan perkara yang sunnah. Nggak boleh yang sunnah. Yang sunnah tutup, pas yang wajib buka, gitu, seperti itu. Jadi yang sunnah-sunnah jangan melihat kepada murid-murid perempuan. Lempengan yang wajib silahkan. Fatihah seperti ini cara ngucapinnya, baknya seperti ini, sinnya seperti ini, mim seperti ini, silahkan diperbolehkan, diperagakan di hadapan murid perempuan yang bukan mahramnya, silahkan diperbolehkan. Tapi lempengan yang sunnah-sunnah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jangan ngelihat kepada murid perempuan. Kenapa demikian? Karena hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi seorang guru laki-laki diperbolehkan memandang kepada murid perempuan yang bukan mahramnya hanya kepada perkara yang wajib-wajib saja, tidak diperbolehkan kepada perkara yang apa? Yang sunnah-sunnah. Jelas ya? Kayak Quran dari belakang dinding, susah ngajarin perempuan, gimana? Nggak kelihatan mulutnya, mimnya gimana, baknya gimana. Makanya jangan yang ngajar, jangan ganjen. Juga yang belajar apa? Jangan ganjen. Kalau ganjen akhirnya bukan belajar ngajar, akhirnya apa? Pacaran akhirnya. Jadi bukan ngajar belajar. Jadi demikian. Jadi lempengin niat kita. Si guru lempengin niatnya, pun si murid lempengin niatnya. Dua-duanya hanya siapa? Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diperbolehkan perkara yang wajib-wajib saja, sekalipun tanpa ada hijab. Tapi yang sunnah tidak diperbolehkan guru laki-laki untuk apa? Memandang kepada murid perempuannya. Jelas ya? Bi khilafil amrodi, lain halnya dengan amrod kemarin ya. Amrod itu anak kecil laki-laki orang Arab, cakep-cakep kayak perempuan. Makanya bagaimana hukumnya untuk mengajarkan yang laki-laki amrod ini? Fayajuzun nazaru ilaihi li ajlihi, maka boleh memandang kepada laki-laki amrod sebab untuk mengajar hal-hal yang sunnah, diperbolehkan. Kita guru laki-laki ngajar laki-laki amrod Arab yang masih kecil, maka diperbolehkan untuk melihatnya sekalipun kepada perkara yang apa? Yang sunnah-sunnah. Tapi kalau untuk perempuan yang bukan mahram kita, yang diperbolehkan hanya mengajarkan perkara yang apa tadi? Yang wajib-wajib saja. Yang sunnah tidak diperbolehkan guru laki-laki memandang kepada murid-murid perempuannya. Ingatin tuh. Jadi pas yang sunnah tutup, pas yang wajib buka tuh. Kenapa demikian? Yang wajib perlu, sangat penting, sangat perlu. Yang sunnah bukan nggak perlu. Yang sunnah dia boleh nggak, boleh apa? Boleh ngerjain. Tapi kalau yang wajib dia mesti kerjain. Oleh karena itu demikian, bahwasanya seorang guru laki-laki yang bukan mahramnya diperbolehkan tatap muka, diperbolehkan melihat langsung wajah daripada murid perempuannya sekalipun tanpa hijab. Tapi ingat, hanya perkara yang apa? Yang wajib-wajib saja, tidak diperbolehkan perkara yang sunnah-sunnah. Jelas ya? Kada fi syarhin nihayah, demikian dalam kitab syarah nihayah di Syekh Muhammadin Al-Misri, dalam karangan Syekh Muhammad Al-Misri Al-Ghayati di Abi Syuja', atas Al-Ghayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Syuja' radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqallati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idra'il ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqihim wa sharra lidhi sharrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ya amanal khaifin amina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin amina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin
أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويدهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويدهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويدهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويدهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويدهم مننا الأبدان بجاه المصطفى المختار ويدهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.